Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Sahabat Nufid Citan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada video singkat ini kita akan berkisah awal mula pertemuan yang romantis antara ayah dan bundanya Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Al-Quds. Namun sebelum kita mulai teman-teman, bagi yang belum klik subscribe, agar diklik subscribe-nya teman-teman, untuk kita terus semangat update konten yang bermanfaat di channel ini insyaallah. Oke teman-teman, kita lanjut kisahnya. Pahlawan agung pembebas Baitul Maqdis, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, bukan lahir tiba-tiba. Ia lahir dari kegusaran seorang pemuda dalam memilih jodoh idamannya. Dia bernama Najmuddin Ayyub, yang kelak akan menjadi bapak dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dia adalah seorang penguasa Tikrit kala itu. Belum juga menikah dalam waktu yang lama. Maka bertanyalah saudaranya, Asaduddin Syarkuh, "Saudaraku, mengapa kamu belum menikah?" Najmuddin menjawab, "Aku belum mendapatkan yang cocok." Asaduddin berkata, "Maukah aku lamarkan seseorang untukmu?" "Siapa?" jawab Najmuddin. "Putri Malik Shah, anak Sultan Muhammad bin Malik Shah, Raja Bani Saljuk, atau putri Nizamul Muluk, dulu menteri dari para menteri agung zaman Abbasiyah." Najmuddin berkata, "Mereka tidak cocok untukku." Maka heranlah Asaduddin. Dua putri tersebut ditolak mentahnya. Ia berkata, "Lantas siapa yang cocok bagimu?" Najmuddin mengatakan, "Aku menginginkan istri solehah yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia didik dengan baik hingga menjadi seorang kesatria yang mampu mengembalikan Baitul Maqdis, Al-Quds, Yerusalem ke tangan kaum muslimin." Ketika itu di masanya Baitul Maqdis masih dijajah setelah direbut oleh pasukan salib. Najmuddin masa itu tinggal di Tikrit, Irak, yang jaraknya jauh dari lokasi tersebut. Namun hati dan pikirannya senantiasa terpaut dengan Baitul Maqdis. Asaduddin, saudara Najmuddin, berkata, "Di mana kamu bisa mendapatkan yang seperti itu?" Najmuddin menjawab, "Barang siapa ikhlas niat karena Allah, akan Allah karuniakan pertolongan." Suatu hari Najmuddin duduk bersama seorang syekh di masjid Tikrit dan berbincang-bincang. Tak lama datanglah seorang gadis memanggil syekh dari balik tirai, dan syekh tersebut minta izin kepada Najmuddin untuk berbicara sejenak dengan si gadis. Najmuddin mendengar syekh berkata kepadanya, "Kenapa kau tolak utusan yang datang ke rumahmu untuk meminangmu?" Gadis itu menjawab, "Wahai syekh, ia adalah sebaik-baik pemuda yang punya ketampanan dan kedudukan, tetapi ia tidak cocok untukku." Syekh berkata, "Siapa yang kau inginkan?" Gadis itu menjawab, "Aku ingin seorang pemuda yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan darinya anak yang menjadi kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin." Masya Allah. Najmuddin bagai disambar petir saat mendengar kata-kata wanita dari balik tirai itu. Allahu Akbar. Itu kata-kata yang sama yang diucapkan Najmuddin kepada saudaranya. Sama persis dengan kata-kata yang diucapkan gadis itu kepada syekh. Bagaimana mungkin ini terjadi kalau tak ada campur tangan Allah yang Maha Kuasa? Najmuddin menolak putri sultan dan menteri yang punya kecantikan dan kedudukan. Begitu juga gadis itu menolak pemuda yang punya kedudukan dan ketampanan. Apa maksud ini semua? Keduanya menginginkan
tangan yang bisa menggandeng ke surga dan melahirkan darinya kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Seketika itu Najmuddin berdiri dan memanggil sang syekh. Aku ingin menikah dengan gadis itu. Syekh mulanya kebingungan, namun akhirnya beliau menjawab dengan heran, "Mengapa? Dia gadis kampung yang miskin." Najmuddin berkata, "Ini yang aku inginkan. Aku ingin istri salihah yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia didik jadi kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin." Maka menikahlah Najmuddin Ayyub dengan gadis itu. Dari pernikahan itu lahirlah Yusuf, putra Najmuddin, yang menjadi kesatria yang mengembalikan Baitul Maqdis kepada pangkuan kaum muslimin. Ia dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Inilah visi mereka dalam menikah. Lantas apa visi dalam pernikahan kita? Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang punya visi untuk menolong agama Allah sebelum meninggalkan dunia fana ini. Demikian teman-teman, semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.